Shalom teman-teman Youth GKI Kanan. Senang sekali kok pada hari ini kita bisa sama-sama saat teduh bareng yuk. Nah teman-teman, hari ini kembali kita akan melihat dari Keluaran pasal yang ke-35, khususnya ayat yang pertama dan ayat yang ketiga. Mari kita sama-sama belajar untuk memberikan waktu dan porsi kita untuk Tuhan. Itulah sebabnya teman-teman, mari kita sama-sama melihat Keluaran pasal yang ke-35 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga ini. Koko akan bacakan untuk setiap kita. Demikian firman Tuhan. Lalu Musa menyuruh berkumpul segenap jemaah Israel dan berkata kepada mereka, "Inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tapi pada hari yang ketujuh haruslah ada perhentian kudus bagimu, yakni Sabat, hari perhentian penuh bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu haruslah dihukum mati. Janganlah kamu memasang api dimanapun dalam tempat kediamanmu pada hari Sabat." Nah rekan-rekan, sesungguhnya apa yang dicatat di dalam Keluaran 35 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga, sesungguhnya ini merupakan satu pengulangan dari apa yang sudah pernah kita pelajari dalam Keluaran pasal yang ke-20. Nah teman-teman, penting untuk Musa waktu itu mengulang kembali perintah tentang menguduskan hari Sabat. Nah teman-teman, kenapa mereka kembali diingatkan tentang hari Sabat? Karena sesungguhnya waktu itu bangsa Israel yang merupakan budak yang baru lepas dari bangsa Mesir, mereka tidak tahu bagaimana cara memanage waktu mereka. Mereka tidak tahu bagaimana cara mereka mengatur waktu dan porsi mereka, bagaimana mereka harus hidup dan bagaimana mereka harus beribadah kepada Tuhan. Nah teman-teman, sesungguhnya melalui perintah untuk menguduskan hari Sabat, teman-teman, sesungguhnya Tuhan ingin mengajarkan kepada bangsa Israel untuk memiliki time management yang baik. Time management di mana bangsa Israel terus diingatkan untuk punya waktu khusus, waktu private sama Tuhan. Nah itulah sebabnya teman-teman, hari ini sesungguhnya firman Tuhan juga mau berkata hal yang sama kepada kamu, kepada saya, kepada setiap kita. Teman-teman, apakah selama ini kita hanya menyisihkan waktu untuk Tuhan, atau kita sudah sungguh-sungguh memberikan waktu khusus untuk Tuhan? Apakah kita hanya memberikan kepada Tuhan tuh waktu-waktu sisa kita? Kalau kita sudah pulang dari perkuliahan kita, dari pekerjaan kita, lalu kita capek, kita segala macam, dan kita menemukan waktu, ada ya 10-15 menit waktu sisa kita. Apakah teman-teman waktu sisa kita itu yang kita berikan kepada Tuhan? Atau justru teman-teman kita sudah belajar memberikan porsi, memberikan waktu untuk Tuhan? Enggak, ini permulaan hari jam 6 misalkan, saya memberikan waktu saya 1 jam untuk Tuhan, dari jam 6 sampai jam 7 untuk saya duduk diam, membaca firman Tuhan dan saya berdoa. Teman-teman, sesungguhnya firman Tuhan pada pagi hari ini mau mengajak setiap kita. Ayo teman-teman, bukannya teman-teman menyisihkan waktu sisa teman-teman, tetapi meluangkan waktu untuk teman-teman. Koko sangat suka di dalam buku KTB kita. Di situ dikatakan seperti ini. Teman-teman, sesungguhnya ketika kita bersaat teduh, ketika kita memiliki waktu teduh dengan Tuhan, sesungguhnya itu adalah persekutuan yang indah. Tetapi bukankah seringkali kita menjadikan waktu teduh yang indah itu adalah seperti sebuah beban, di mana kita terpaksa mengikutinya? Teman-teman, seharusnya sebagai anak Tuhan tidak demikian sikap hati kita. Sikap hati kita adalah kita penuh dengan rasa excited, kita mau cari Tuhan. Itulah sebabnya teman-teman, hari ini mari kita sama-sama belajar. Mari kita sama-sama mohon Tuhan yang tolong. Supaya apa? Supaya setiap kita bisa sungguh-sungguh memiliki kesadaran dan kemauan untuk memberikan porsi waktu khusus kita buat Tuhan, dan bukannya memberikan Tuhan waktu-waktu sisa kita. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Hai semuanya, demikian materi saudara kita hari ini. Biarlah saudara hari ini kita sama-sama belajar yuk untuk lebih banyak lagi kita meluangkan waktu kita untuk Tuhan. Karena yang selalu teman ingat loh, Tuhan itu selalu memiliki banyak waktu untuk kita. Dan juga yang harus teman-teman ingat, dalam suka maupun duka, Tuhan tuh selalu hadir. Gak pernah Tuhan meninggalkan satu hari pun melewatkan dari aktivitas kegiatan hidupmu. Karena Tuhan tuh sangat mengasihi kamu, karena jadi kamu juga harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan gimana caranya? Jadi ketika teman-teman bangun di pagi hari,
pagi hari, biasain yuk untuk sama-sama kita berdoa, saat teduh bareng-bareng. Karena satu day yang terbaik itu kita harus memberikan waktu teduh ketika energi kita masih full, masih semangat, dan bukan dengan energi sisa. Nah, untuk menutup satu day kita hari ini, yuk kita sama-sama menutupnya dalam doa. Bapak yang baik, selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih setiamu kepada kami. Terima kasih untuk segala penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami Bapak. Walaupun di tengah-tengah pandemi seperti ini, di tengah-tengah krisis yang terjadi di dalam dunia ini, tapi hidup kami Bapak tetap dalam keadaan damai, sukacita, semua yang diberkati kasih setiamu kepada kami. Bapak, terima kasih untuk firman yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini Bapak. Biarlah melalui firman Tuhan hari ini bisa berguna bagi kehidupan kami, bisa semakin tumbuh berbuah dalam setiap segi kehidupan kami juga Bapak. Biarlah di dalam firman Tuhan hari ini kami belajar Bapak untuk menjadi anak-anak-Mu Bapak yang bisa semakin mengutamakan Engkau dalam setiap kehidupan kami ya Bapak. Lebih banyak lagi waktu kami untuk Engkau ya Bapak. Maafkan atas segala kesalahan dan pelanggaran yang kami lakukan. Maafkan juga ya Bapak kesibukan kami yang buat kami lupakan Engkau ya Bapak. Biarlah juga Bapak mulai saat ini kami juga berjanji menjadi anak-anak yang semakin takut akan Tuhan, semakin dekat akan Engkau, dan selalu menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kami berada. Bapak, sebentar kami akan menutup satu doa kita hari ini. Bapak, biarlah kami hari ini Bapak bisa melakukan aktivitas kami selanjutnya, dan kami serahkan semua aktivitas kami ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Engkau bekerja dalam setiap aktivitas kami hari ini. Biarlah juga kami, apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan hari ini Bapak, biarlah semua itu merupakan suatu kedatangan kehendak. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa dan bersyukur. Nah teman-teman, besok jangan lupa ya kembali ke channel YouTube ini, kita saat udah bareng-bareng di sini. Nah bagi kamu yang punya pertanyaan atau pertanyaan, boleh nih teman-teman DM ke Instagram @YouthGKIKanan @YouthGKIKanan. Dan hari Sabtu ya, jangan lupa untuk join ke fellowship kita di Zoom meeting. Nanti linknya akan di-share di grup dan WhatsApp grup teman-teman yang kalian join. Dan ya, teman-teman jangan lupa setiap hari Minggu untuk pantengin podcast kita di Spotify. So, have a blessed day. Oke guys, kembali lagi bersama kita di obrolan santuy anak milenial. Nah, di sini tempat kita semakin mengenal Tuhan, terutama pada zaman ini loh. Hai, hari ini kayak menarik banget nih. Hari ini kita mau ngebahas temanya adalah ngejulit nih guys. Ini salah satu hobi anak-anak muda zaman sekarang. Sebenarnya kalau yang tadi aku sebutin itu sebenarnya ngejulit atau apa sih kok? Nih kenapa sih anak-anak zaman sekarang itu tuh suka banget kalau nggak julit dia gibah. Artinya kalau kita nggak tahu masalahnya, jangan lekas-lekas memberi penilaian buruk kepada orang lain. Kenapa kita nggak mulai dengan ngedoain dulu gitu ya? Waktu mau ngejulit, enggak ya, Tuhan ciptain gue bukan buat ini. Waktu gue lagi mau gibah, akan keinget, enggak ya, Tuhan ciptain gue bukan buat gibah. Janganlah pernah kita menjelekkan orang lain, karena kita membutuhkan orang lain, dan karena kita ini bukan orang yang sempurna seperti yang memang kita pikirkan bahwa kita bisa segalanya.